tuangkan dalam buku tipis judul 120 halaman. Kalau direfleksikan ternyata ide saya atau ide Pak Maulana 30%, yang 70%-nya dikutip. Yang penting disampaikan, ini kutip dari buku itu yang sudah saya rangkai menjadi tulisan populer, disampaikan. Bukan diaku, wah seakan-akan 100% tulis ide saya, tidak. Ide dari mana dan sumbernya mana itu dari etika penulisan. Silakan dimulai Pak, setelah sudah modal yang bagus, setelah membaca, dituangkan di dalam catatan kecil dan dirangkai dalam sebuah tulisan, sudah menjadi sebuah artikel atau menjadi buku. Selamat mencoba, dan mulai hari ini kiatnya tadi sudah terjawab. Kiat yang sederhana adalah menulis, dan menulis. Kiat yang lebih rumit adalah menentukan tema, membuat outline, membaca, kemudian menuangkan, terus kemudian membaca lagi, dan terus diperbaikin, dan kemudian sampai di publikasi. Selamat mencoba, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sarannya, untuk masukannya. Selain itu tadi ada Ibu Ardana yang ingin sharing. Baik Ibu Ardana. Ya, makasih Mbak Reta. Sama-sama Ibu. Makasih Pak Kadarmanto tadi yang sudah menyampaikan banyak hal ya. Sharing aja sih sebenarnya. Mungkin ini Pak, hal yang sedikit dianggap momok ya bagi penulis itu adalah bicara plagiarisme ya. Tadi sih sebenarnya udah disinggung juga oleh Bapak ya, bahwa sepanjang kita menyampaikan atau menuliskannya dengan etika penulisan yang benar, saya kira ketakutan tentang plagiarisme itu bisa hilang. Tapi persoalan plagiarisme itu bukan hanya teks aja, tapi juga ide, ya, ide. Mengklaim ide itu sebenarnya tidak mudah ya. Memang harus banyak literatur review. Terlepas dari tulisan itu mau ringan atau berat, memang harus banyak membaca. Nah, kalau tadi Maulana bilang saya lebih suka membaca, itu betul, itu modal yang udah luar biasa. Karena memang kita dituntut dulu untuk banyak membaca, menangkap ide-ide, menyelaraskan ide, atau membandingkan ide. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang kita buat itu adalah sesuatu yang baru, karena yang baru itulah yang ditertariki orang. Kalau sesuatu yang orang sudah bicarakan dan orang sudah tulis, terkadang orang nggak mau baca, orang nggak mau tulis lagi. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, ya itu yang menarik untuk dibaca, termasuk untuk dijual. Jadi itu yang terkadang orang tuh menjadi kesulitan, Pak, karena kita butuh waktu juga untuk banyak membaca, utamanya apalagi buku-buku yang berat ya, yang ide-ide berat, karena memang harus cukup banyak literatur review yang harus kita baca sebelumnya, dan itu yang memakan waktu banyak. Membuat tulisan di jurnal misalnya ya, apalagi proposal riset yang dituntut novelty-nya, itu ratusan buku, ratusan jurnal yang harus kita baca, supaya menandakan bahwa kita punya sesuatu yang baru. Karena hanya yang baru yang diinginkan oleh pembaca, yang diinginkan oleh publik. Itu menurut saya yang sedikit agak berat ya, memulai kita untuk menulis. Originalitas, hal yang baru tadi itu yang takutnya itu disanggah oleh orang. Dan kita terkadang tidak punya kemampuan untuk menerima misalnya sanggahan atau kritikan ya, yang seperti itu, sehingga itu akhirnya kita menghindari.
Dan saya kira ini juga tidak dan ini juga dirasa oleh penulis-penulis yang mungkin ya menulisnya juga lebih populer, lebih ringan dan sebagainya, karena takut dibilang garing lah. Takut dibilang garing. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Mohon tanggapannya. Kemudian saya ingin juga mungkin mungkin ini satu trik juga ya. Ketika misalnya ide itu ada dan kita anggap itu mungkin hal yang baru atau mungkin belum ditulis orang, kita menuliskannya saja secara bersama-sama. Jadi satu buku itu keroyokan atau istilahnya kita bikin book chapter. Ya, saya baru ada satu buku yang saya jujur aja juga book chapter. Saya book chapter. Ini buku saya, di dalamnya ada 2 tulisan saya, Politik Indonesia Kini. Saya menulis tentang budaya politik dan pembangunan politik karena kebetulan latar belakang saya adalah ilmu politik, dan juga bicara tentang partisipasi politik dan anarkisme dan kelompok kepentingan. Nah itu, dan beberapa karena latar belakang saya juga dari kampus, sehingga tuntutan untuk membuat jurnal proceeding itu juga ada. Ya alhamdulillah. Cuman saya menyampaikan saja bahwa terkadang itu yang mungkin orang, termasuk saya biasa. Karena memang harus banyak waktu untuk membaca tentang literatur review. Kita harus membuat literatur yang banyak dari bahan buku bacaan yang banyak. Itu aja Bapak, mungkin saya dikasih triknya aja untuk itu. Terima kasih Bu Rahma, terima kasih pimpinan Bawaslu DKI, Mbak Reta, dan teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih. Langsung Mbak Reta, langsung saya tanggapi. Siap. Ya, oke. Terima kasih Bu Ardana ya. Terima kasih sharingnya. Ya, saya sepakat sekali kalau dalam proses penulisan itu kadang-kadang kita atau penulis menghadapi kegamangan, terutama ketika menulis artikel ilmiah, artikel atau tulisan-tulisan ilmiah, buku ilmiah, jurnal, tentunya jurnal ilmiah gitu. Nanti sekarang sudah ada cara kok untuk ini tulisan saya ini nanti selevel apa sih plagiarismenya? Plagiarisme itu yang saat ini sebenarnya kalau itu persis sama milik orang lain, tulisan orang lain yang sudah dipublikasikan, terus kita ambil, kita akui sebagai karya kita, tetapi kalau dalam sebuah kerangka penulisan itu kita mendasarkan pada ide-ide banyak orang dan kita sebutkan sumbernya dari mana, dan sudah ada aturan misalnya untuk kita dibatasi sebuah karya tulis itu 20% boleh plagiaris menyontek dengan kita sebutkan sontekan dari mana, yang 80% itu dari sumber-sumber banyak sumber-sumber lain, tetapi kita narasikan dengan narasi kita dan sudah dibantu dengan sistem Turnitin. Dalam Turnitin sudah dijelaskan loh ini memang ada plagiarisme tetapi masih batas kewajaran, misalnya karya ilmiah termasuk disertasi atau tesis, misalnya 20% boleh plagiarisme. Persis nyontek sama persis, maksimal 20%, tetapi disebutkan ini sumbernya dari mana-mana. Nah itu kan sudah ada rambu-rambunya, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Nah yang penting mulai berani untuk mencoba menuangkan, karena sebenarnya yang pernah saya alami tulisan saya itu belum banyak. Belum seberapa, kalau masih buku tadi baru 8 sebenarnya, yang satu karena satu nggak diterbitkan di institusi ya saya tulis 7, yang 7 itu yang dengan ISBN dan dengan ya dijual di toko buku, dan itu yang masih relatif sedikit lah gitu pengalaman menulis, tetapi paling tidak ada keberanian untuk nggak usah takut dengan plagiarisme, tetapi kita harus ada kejujuran bahwa rangkaian ide-ide ini memang diambil dari sumbernya apa, bukunya karangan siapa, kemudian tadi
kontribusi kita apa, kontribusi ide kita memang bisa juga kalau buku ilmiah atau semi ilmiah itu bukan 100% dari gagasan, mungkin hanya 70%, itu udah bagus. Kalau